Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Hingga hari ini 55 orang kader PDIP yang menjadi kepala daerah belum juga bergabung mengikuti retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tampaknya mediasi yang coba dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang juga kader senior PDIP, Pramono Anung, belum membuahkan hasil. Di tengah ketidakpastian itu, Pramono dikabarkan meninggalkan Magelang menuju Bandara Internasional Yogyakarta. Media banyak yang menduga dia kembali ke Jakarta. Di Jakarta, ini kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar. Seperti halnya juga hari Sabtu kemarin itu, para elit hari ini hari Ahad, para elit politik berdatangan. Namun tidak ada penjelasan apa yang mereka bicarakan. Diduga kuat ini berkaitan dengan keputusan Mega melarang para kadernya mengikuti retreat buntut dari penahanan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Ketidakhadiran para kepala daerah PDIP itu mendapat kritik dari berbagai kalangan, termasuk ini dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau tepatnya ini Presiden ke-6 ya Republik Indonesia SBY, yang saat ini juga menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketika menerima silaturahmi 38 pengurus DPD Partai Demokrat se-Indonesia di kediamannya di Cikeas hari ini ya, hari Ahad 23 Februari 2025, secara tidak langsung SBY menyinggung hal itu. Namun ini yang disinggung bukan hanya Megawati dan PDIP berkaitan dengan retreat, tapi yang disinggung oleh SBY termasuk juga mantan Presiden Jokowi. Bahkan ini kalau kita simak, porsinya itu lebih banyak dibandingkan dengan Megawati. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional, setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe, karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor satu, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab Presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair. Jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN, semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009, saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang menggoncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Semua dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, amin, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first. Indonesia first. Baru party. Baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu.
Kalau kita simak pernyataan atau pengarahan SBY kepada kader Demokrat tadi, kader Partai Demokrat, memang sama sekali tidak menyebut nama Megawati dan Jokowi, atau tepatnya Jokowi dan Megawati, karena secara kronologis kan pada awalnya SBY itu bercerita peristiwa pada Pilpres 2014 dan kemudian Pilpres 2009. Pada Pilpres 2014 itu adalah akhir masa jabatan kedua SBY sebagai presiden, dan pada waktu itu memang yang berhadapan adalah pasangan Jokowi Yusuf Kala dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Jangan lupa ya, Hatta Rajasa itu notabene adalah besanya SBY. Tapi memang pada waktu itu SBY nggak ada campur tangan. Bahkan ini sebenarnya banyak yang menyayangkan. Kok kalau sampai sebenarnya SBY itu katakanlah menunjukkan keberpihakan lah, nggak usah sekasar seperti Jokowi pada terakhir kemarin ya, pada Pilpres 2024. Sebenarnya peluang Prabowo dengan Hatta Rajasa menang itu sangat besar ya. Ya, tapi pada waktu itu memang Pak SBY nggak cawe-cawe begitu ya. Justru kata Pak SBY tadi kan ketika tensi ketegangan kedua pendukung itu mulai meningkat, kedua pasangan itu dipanggil untuk menurunkan tensinya sehingga tidak terjadi bentrokan antara kedua pendukung. Sementara kalau pada tahun 2009 itu kan Pak SBY ini maju untuk kedua kalinya, dan artinya status dia pada waktu itu sebagai incumbent. Kalau dia mau mengerahkan seluruh instrumen kekuasaannya seperti yang dilakukan oleh Jokowi ya sangat bisa lah ya. Tapi justru Pak SBY tadi menyatakan dia minta agar Polri, TNI, dan BIN itu netral. Karena tidak menyebut nama, sekali lagi ya, ini publik paham lah yang dimaksud itu Jokowi gitu ya. Apalagi tadi ketika menyinggung soal kepentingan keluarga gitu ya. Wah, ini siapa lagi yang dimaksud ya kalau enggak Jokowi yang cawe-cawe dengan sangat kasar karena ingin agar anaknya itu menjadi wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming. Sementara tadi kalau soal konflik kepentingan antara partai dan negara, SBY itu dengan tegas menyatakan bahwa harus mengutamakan kepentingan negara dulu, baru kepentingan partai. Sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi SBY tidak juga menyebut nama Megawati. Namun, sikap Partai Demokrat itu secara tegas bisa kita simak dari pernyataan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alifian Malarangeng dan juga juru bicaranya ya. Juru bicara Partai Demokrat juga menyatakan seperti itu. Andi Malarangeng, ini saya kutip yang Andi sajalah ya, dia menegaskan seorang warga negara yang telah dilantik menjadi kepala daerah, saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi mereka harus tegak lurus kepada Presiden. Bahkan untuk gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Kan memang gubernur itu adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah atau panjangan tangan pemerintahan pusat. Makanya sebenarnya sempat diusulkan pada waktu itu gubernur itu tidak dipilih tapi ditunjuk oleh Presiden. Retreat, kata Andi Malarangeng, ini adalah program pemerintah yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan partai. Mereka sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Soal larangan ini atau sebenarnya suratnya tepatnya adalah penundaan untuk mengikuti retreat, bahkan termasuk yang mereka sudah dalam perjalanan diminta untuk kembali itu tidak meneruskan perjalanan, itu memang mengundang pro kontra gitu ya. Jumlah kepala daerah asal PDIP itu ternyata tetap mengikuti retreat ya, jadi tidak mentaati perintah dari ketua umum, dan ini sebenarnya hal yang tabu ya di kalangan PDIP. Dan ini kemudian banyak juga yang mengait-ngaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengingatkan juga bahwa itu adalah kepentingan pemerintah, itu adalah urusan pemerintah bukan urusan partai gitu. Jadi harusnya mengikuti kepentingan negara lah, bukan kepentingan partai. Tapi kalau yang ngomong Pak Jokowi kan orang curiga ya, ini pasti pengen mecah belah PDIP karena Pak Jokowi kan dicurigai dalam Kongres PDIP mendatang itu ingin mengambil alih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang ini yang menyatakan Hasto sendiri, dan Ibu Mega juga menyatakan ada yang mengacak-acak itu. Tapi kalau Pak SBY kan saya kira nggak ada kepentingan untuk mengambil alih Partai PDIP ya. Bahkan pasti itu sangat tabu buat Pak SBY. Jadi banyak yang tidak mentaati perintah dari Ibu Megawati. Namun sebagian lainnya itu masih tetap mentaati perintah Ketua Umum. Ini ada 55 kepala daerah termasuk Pramono, Gubernur DKI Jakarta, dan Wayan Koster. Ini Gubernur Bali yang mereka sudah berdatangan ke Magelang tapi tetap tidak mengikuti retreat. Mereka diketahui hanya berkumpul di sebuah kafe yang terletak 2 km dari Komplek Akademi Militer di Magelang. Rupanya mereka kumpul-kumpul dan kemudian ditemui oleh staf khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Pol Heri Heriawan dan Pramono Anung yang ditunjuk menjadi mediator. Dari foto yang diunggah Masinton ini, yang sekarang menjadi Bupati di Tapanuli Tengah, Heri Heriawan dan Pramono itu
itu sempat berfoto bersama para kader PDIP itu yang menjadi kepala daerah, dan sebagian malah sudah memakai pakaian Satpol PP. Hal ini memang sempat simpang siur karena Ahad pagi ketika melakukan olahraga di Car Free Day itu Menko Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dia melihat sudah pada ikut kok, katanya dia. Ini para kepala daerah dari PDIP itu. Tapi sampai sore tadi belum ada satupun yang bergabung dari 55 orang itu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang juga kader PAN juga mengaku dia mendengar ada yang kepala daerah lain yang bergabung di luar yang tadi yang sudah bergabung duluan kader PDIP itu. Tapi ternyata juga belum hari ini belum ada yang bergabung. Dan Kementerian Dalam Negeri seperti dikatakan oleh Wamendagri Bima Arya tetap menunggu dan akan menyambut mereka ini kader PDIP yang akan bergabung kendati retreat itu telah berjalan selama 3 hari. Ini kan artinya ini tinggal tersisa 5 hari lagi karena retreat itu berlangsung selama sepekan tanggal 21 sampai 28. Tepatnya 8 hari ya. Ini larangan untuk mengikuti retreat ini memang jadi drama dari PDIP dan kelihatannya negosiasi di internal PDIP itu masih sangat alot seperti saya sebutkan tadi. Selama 2 hari ini mereka terus berkumpul, elit-elit politik PDIP berkumpul di rumah Mega, sementara di lapangan Pramono Anung itu mencoba menjadi mediatornya. Ke-55 orang kepala daerah itu mengatakan siap setiap saat bergabung setelah adanya perintah dari Megawati. Jadi mereka nggak mau berurusan dengan partai ini. Karena konsekuensinya sangat besar kalau tidak tegak lurus terhadap Ibu Ketua Umum. Ini bisa dipecat loh seperti Jokowi dan anak menantunya. Tapi kalau Jokowi ini sebenarnya sudah melanggar berkali-kali, tapi ketika udah sampai sudah nggak ketulungan lagi, udah nggak tertolong lagi, baru dipecat. Kalau sebelumnya berkali-kali melakukan pelanggaran, dibiarkan saja. Artinya ini sebelum ada pencabutan larangan atau penundaan dari Ibu Megawati, ya para kepala daerah itu 55 orang kepala daerah itu nggak mungkin berani mereka mengikuti retreat itu. Kecuali kalau nantinya mungkin pada retreat pertama ini karena sudah terlampau telat ya, kalau baru besok kan baru hari keempat, mungkin mereka nanti bisa mengikuti retreat gelombang kedua seperti yang disarankan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.